Tah, sok. Cap jarina. Oh. Ucapan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tidak sesuai dengan realitanya. Peggy Cianjur mengaku sebagai pengangguran yang mendapat uang dari hasil ngojek. Namun begitu, ia justru kedapatan memakai cincin mewah Blue Sapphire. Dia anak pertama dari pasangan Cecep Dahlan Setiawan dan Elis. Cecep mengaku berprofesi sebagai kuli bangunan, sedangkan Peggy mengatakan dia mencari nafkah dengan cara ngojek menggunakan motor adiknya Muhammad Fauji. Dalam ijazah Peggy Setiawan yang di Cianjur yang tidak ada fotonya dianggap hal biasa oleh kepala sekolah yang saat ini menjabat. Nih, kondisi saya di tahun 2003 itu sama kayak di Cecep ini, sama banget itu. Ujian belum bisa bayar, ijazah ditahan, tapi bedanya saya cap 3 jari dulu, ngikutin prosedur. Sesudah cap 3 jari baru ijazah ditahan. Dan waktu itu, kalau nggak salah ya, seingat saya masih dikasih legalisir buat ngelamar kerjaan dulu. Kang Deddy Mulyadi memang hebat. Ketika sedang dibutuhkannya sidik jari, Kang Deddy Mulyadi berkorban dengan 3.800.000 untuk menebus ijazah. Peggy alias Perong, perlu diingat ya, Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan alias Pedot, bukan. Peggy alias Perong yang di Cianjur, dia mau sidik jari, ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Peggy Cianjur yang disinyalir ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi dan juga beberapa konten kreator yang coba mewawancarai Peggy Cianjur dan juga Cecep, ada beberapa hal yang ditemukan fakta-fakta baru bahwa Peggy yang katanya adalah seorang pengangguran yang pekerjaan hanya tukang ojek dan orang tuanya hanyalah buruh bangunan atau kuli bangunan, tetapi di jari manisnya terdapat cincin Blue Sapphire yang diduga atau dikira-kira harganya sekitar 8-20 juta. Selain itu, ada juga ditemukan ya di tubuh Peggy Cianjur ini, di mana ada jahitan, bekas jahitan telinga yang bekas tindikan itu dijahit. Lalu yang berikut juga ada temuan di dalam ijazah Peggy. Itu ijazah Peggy tidak ada fotonya, dan ijazahnya pun diambil ketika Kang Deddy datang untuk menebus biaya sekolah atau untuk pengambilan ijazah kurang lebih 3.800.000. Lalu ada hal lain juga ditemukan adalah tato. Awalnya Peggy menyampaikan bahwa ia tidak ada tato, tetapi ketika ditanya oleh Kang Deddy, dia menunjukkan tatonya, dan tato itu ada kemiripan dengan salah satu pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian yang berikut ada juga beberapa foto atau video ketika Peggy bersama dengan salah seorang perempuan yang diduga Linda. Dan ketika Uya-Kuya melakukan video call bersama Peggy Cianjur ini, ternyata backgroundnya atau latar belakang dindingnya itu ada kemiripan atau kesamaan dengan lokasi tempat di mana Peggy Cianjur sering berkumpul. Dan juga ada baju kaos yang pernah dipakaikan oleh Peggy Cianjur, itu ada kemiripan dengan foto yang Peggy Cianjur ambil atau foto bersama dengan salah seorang perempuan. Hal-hal ini memberikan atau menguatkan dugaan para pihak termasuk para netizen bahwa ya Peggy Setiawan yang ditahan saat ini atau ditangkap oleh Polda Jabar saat ini itu mungkin ya salah tangkap, tetapi diduga kuat Peggy Setiawan Cianjur ini bukan anak kandung dari Cecep. Dan ada juga fakta-fakta lain bahwa ya Peggy Cianjur ini itu bukan asli orang Cianjur tetapi orang Cirebon. Dan seperti apa bukti-bukti lain atau fakta-fakta lain nanti kita akan saksikan dalam
video-video berikut ini. Namun sebelumnya kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Nah, so, Peggy. Kunaon Peggy tapi kayaknya can cap jari. Era. Jadi kan Cap jari. persepsi umum pasti kieu, ya kan? Lamun dihubungkan yang kasusnya, nah hubungan yang kasus. Lamun dihubungan si Peggy teh embung cap jari, mun dihubungan yang kasus. Sabab embung cap jarina kanyahoan bising gitu. Gitu. Kunaon Era? Era kudu can bayar. Sabaraha tagihanana? Sedaya 3.300.000. 800. 3.800.000. Tuh, harus dibayar. Harus dibayar. Mudah-mudahan gue gitu ya, saya dimanfaatkan ku Peggy gitu, Pak, sama damel gitu. Padahal diantos-antos Pak, gitu kamu teh gitu, pamika dia mah penternya fotokopian mah dipasikeun we gitu, kamu ngalamat damel mah gitu, paminta can aya mah benter. Jadi nggak sabaraha tahun ijazahna teh dicokot. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun tidak diambil-ambil ijazahnya. Sok ijazah nasina cap jari heula di dieu. Mana canak kurang cap jari. Sami-sami. Kunaon harus beli siga kesangan era ka sakola? Ada apa? Oh, ada asa tiris ya tidak. Tapi iya rezekina halus. Gerah ini. Ditahanna sih nu menang duit ijazahna. Nah, sok cap jarina. Nah, cap jari sudah ditemukan, sidik jari sudah ini. Nah, ini Peggy Setiawan, Cianjur, 19 September 1997. Berarti ijazahnya tidak diambil sejak tahun 2016 bulan Mei. Peristiwanya adalah bulan Agustus, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti orang itu akan dihubung-hubungkan, ini jangan ala-ala gitu. Iya kan? Nah sudah. Nah, nih puntennya kakaknya Hoan ya. Tapi sama pagi nakarobrol. Aku kira anak bupati ke kantor biasa-biasa. Oh, ini kan adiknya Pak. Oh, enggak ada saya itu. Oh, kira kalinya. Ayo Peggy panggilnya tarasuk kunaon? Masuk apa nanti sering ceramang ya. Sering gering apa sering mulin di warung sih ada. Masuk kamu sih ada ka aing. Kita sering gering sih Pak di warung mah. Lolobana tarasuk nongkrong. Ceramang. Apa gering masuk nyin surat keterangan dokter. Nah terus mantanya Peggy ge ayeuna kudu ngadoa unggal peuting supaya kasus ieu teh ditemukeun, dikapanggi mana nu salah mana nu bener. Kalau kecelakaan lalu lintas katakan kecelakaan lalu lintas, kalau pembunuhan siapa pembunuh yang sebenarnya. Itu. Tapi kan dia itu nguruskeun eta teh. Gitu nya. Gitu banyak pas pisan nih yang Peggy anak kuli bangunan teu percayaan batur mah bapak teh kuli bangunan sabeungeutna kasep teuing. Ngalamar gawe teh ayeuna buka mana lowongan kerja nya ulah kedul saya ngabejaan tinggal di Peggy tinu bebeungetan di jujur we kedul lain ningali. Iya kan urus apa kedul katingali beda ayo mah yuk memeh boga pagawean resmi di industri naon wae gawean bapak kuli ngadu ngilu ngadu ngaladen ngilu ngaladen gitu dan geus jadi duit mah mau bisa dibedakeun mana duit ladang ngaduk jeung mana duit kuli di pabrik gitu da kesan teh aya manfaat ayo hebat keneh jalma nu leungeunna kasar menang duit ladang buruh macul daripada menang duit ladang nipu. Semangat sok biasa mesti pangbayar ke 3 deui. Sok bapak jam kabulan. Jam kabulan Pak.
Sip, so. Peggy, ini ijazah Peggy ya, yang sudah ditebus ya. Ditebus ke rezekinya Peggy. Amin, amin, amin. Atau nuhun sing manfaatnya, nuhun sing kamil yang udah mengalaman. Amin, amin. Alhamdulillah. Salaman tuh Kak Kokolot. Salam sama gurunya. Alhamdulillah. Pokoknya tiaya nama jangankan pembelajaran. Sukses. Amin. Amin. Adanya simpang siur tentang ijazah Peggy Setiawan Cianjur. Mari kita coba cari tahu dengan cara online. Pertama, buka di Google, ketik pencarian data siswa. Maka akan muncul website Kementerian Pendidikan. Kita buka website tersebut. Kita isikan data sesuai ijazah yang beredar. Nama, Peggy Setiawan. Tempat lahir, Cianjur. Tanggal lahir, 19 September 1997. Nama ibu kandung, Elis. Lalu captcha kita aktifkan. Tekan cari data. Ternyata tidak ada data, kemungkinan ada yang salah datanya. Sepertinya ada yang salah. Kita coba ganti, saya coba cek data akte kelahiran. Nama ibu kandung ternyata Elis tanpa double L. Kita ganti huruf L-nya, kita buang satu. Captcha kita aktifkan lagi dan lalu kita klik cari data lagi. Ternyata ada muncul hasil. Di bagian data yang muncul kita geser ke kanan. Inilah datanya. Bagian bawah bagian kolom. Status aktif ada keterangan, tidak aktif di satuan pendidikan. Ada yang bisa bantu jawab apa maksudnya itu? Ijazah Peggy Setiawan yang di Cianjur yang tidak ada fotonya dianggap hal biasa oleh kepala sekolah yang saat ini menjabat. Nih, saya kasih tahu. Tahun 79 itu saya sempat menangis. Karena apa? Karena saya tidak bisa menerima ijazah. Apa alasannya? Karena waktu itu ayah saya masih bekerja di Jakarta, nggak pulang. Lantas apa kaitannya? Karena saya tidak bisa foto. Jadi karena tidak ada foto dan karena memang tidak punya duit, nggak ada yang nganterin waktu itu ke kota, ke Sragen. Ingat ya, tahun 79, makanya saya tidak berhak menerima ijazah sampai ada foto, kemudian ada sidik jari. Zaman dulu tuh 3 sidik jari, bukan tap jempol ya, 3 sidik jari. Sama stempelnya itu wajib nempel di foto. Nah, ijazah tahun 79 saja sudah seperti itu syaratnya. Jadi 3 itu ya, jadi ada foto, ada sidik jari, kemudian stempelnya nempel. Nah, ini adalah ijazah saya. Nah, ingatnya ada foto saya sampai nangis tuh. Nah, ini tahun 79. Itu aja sudah disyaratkan pakai foto dan ijazah tidak diberikan saat itu, hanya suruh datang menerima, habis itu diambil lagi sampai ada fotonya, kemudian ada sidik jarinya dan juga stempel SD Negeri Dawung 1 Sragen itu nempel di foto. Nah, kalau saya nggak tahu Peggy Setiawan yang di Cianjur itu lulusannya mungkin tahun 2000-an atau tahun berapa, kan masih artinya baru, jadi nggak ada kesulitan untuk berfoto. Kalau kepala sekolahnya tidak mewajibkan, ya silahkan Anda nilai sendiri ya, kira-kira anak yang menurut saya baru kemarin sore, karena saya udah hampir 60 tidak ada ijazahnya, yaitu mengundang kecurigaan. Bukan berarti saya menyudutkan, enggak, tapi di zaman sekarang ijazahnya tidak ada foto, tidak ada sidik jari, kemudian tidak ada stempelnya, ya itu membuat orang menjadi curiga. Silahkan nilai sendiri.
ini suasana ketika Kang Deddy Mulyadi bersama Peggy Setiawan dan orang tuanya ke sekolah ya, untuk tebus ijazahnya. Jadi ekspresinya beda sekali nih kepala sekolahnya. Nah, ini guru yang satu juga kayak melongo nih ya, yang coklat ini. Serasa tidak percaya nih, ditebus. Ini yang aku tunjukkan adalah ijazah dari Sudirman, salah satu terpidana dari kasus Vina dan juga Eki. Ini dia. Apa poinnya Anjas dari ijazah ini? Ini adalah ijazah yang menurut aku sebagai salah satu petunjuk yang bisa ngebuat kasus ini terang benderang, lebih banyak memberatkan penyidiknya. Karena apa ya? Kita akan coba lihat bagian kualitatifnya. Tetapi bagian ini adalah bagian yang cukup unik, dimana kalau kalian lihat ini adalah ijazah SD-nya Sudirman, dimana Sudirman itu kan lulus hanya sampai SD aja. Tetapi kalau kita bandingkan tahun kelahirannya, ini tahun kelahirannya Sudirman itu Cirebon 20 November 1995. Aku bacakan aja biar lebih detail, kita hitung-hitung. Sudirman, ini yang bertanda ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2011-2012. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pelandakan 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menerangkan bahwa nama Sudirman, tempat dan tanggal lahir Cirebon 20 November 1995, nama orang tua Suratno, nomor induk sekian, nomor peserta sekian, lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional dan ujian sekolah serta telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanda tangan ada Suparti, SPD, MMPD, Cirebon 16 Juni 2012. Artinya kelahirannya Sudirman 95. Ini dia lulus SD-nya 2012. Berarti dia lulus SD di usia 17 tahun. Wow, 17 tahun itu aku baru masuk kuliah sebenarnya. Tapi bukan tentang sosokannya, tapi tentang menunjukkan secara intelektualnya atau secara commonnya aja. Sudirman itu memang, mohon maaf, seperti yang dikatakan para keluarga dan juga saudara, teman-teman dekatnya, dia agak memiliki kayak keterbelakangan. Mungkin secara mental dia masih oke-oke aja, tetapi secara IQ-nya ya, karena kan untuk IQ itu untuk ya kayak misalnya kayak hewan ya, mungkin kayak monyet atau lumba-lumba dan sejenisnya, itu kan mereka juga punya IQ, tapi bedanya sama manusia adalah mereka IQ-nya sangat di bawah sekali. Nah, Sudirman, dugaanku sih dia memiliki IQ yang begitu sangat rendah, yang ngebuat dia itu sering dijadikan bahan lelucuan oleh teman-temannya, bahkan juga sering disuruh-suruh. Hubungannya apa dengan kasus ini? Hubungannya dengan kasus ini adalah karena Sudirman ini, kalau aku dengar-dengar ya, dari sejumlah sumber, dia ini sudah mencabut surat kuasa hukumnya Bu Titin, karena kan Bu Titin berarti sekarang udah nggak menjadi kuasa hukum Sakat Tatal, nggak jadi kuasa hukumnya Sudirman. Kalau untuk Sudirman, kenapa nih Bu Titin nggak jadi kuasa hukumnya lagi? Ini kan ada cerita, kakaknya Sudirman kan bilang beberapa kali, 2 kali kurang lebih dia didatangi dugaannya oknum dari polisi yang bilang bahwa penyidik ya, dia diminta datang ke Polda Jawa Barat, ke Bandung bersama orang tuanya, katanya Sudirman kangen mau ketemu. Tetapi dengan drama-drama yang telah terjadi ini, dugaannya Sudirman ini sudah diberikan kayak fasilitas yang lebih nyaman, terus juga dia kata dikasih handphone, tapi dia harus melakukan hal-hal yang sifatnya dugaannya adalah mengikuti skenario. Ya, ini bagi kalian yang kontra dengan penyidik, karena kan kalau aku lihat di hampir semua sosial media, mohon maaf nih, Polda Jawa Barat itu kondisinya sedang tidak berada pada posisi yang enak, karena banyak kecurigaan mengarah ke penyidik Polda Jawa Barat. Nah, artinya dari pembahasan mengenai Sudirman ini,
Kalau nanti terbukti bahwa Sudirman itu, mohon maaf, secara intelektualnya itu di bawah rata-rata, bukan idiot, tetapi mungkin tidak bisa memproses informasi yang dia terima itu dengan seutuhnya, keterangan dia itu tidak bisa dianggap dalam persidangan, karena saksi agar dia itu bisa dianggap kalau dia dalam kategori yang tidak tertekan, dia juga dalam batas yang normal lah atau wajar rata-rata. Tapi dengan ini aja menunjukkan ada sesuatu hal yang nggak beres. Bahkan pihak dari keluarga Sudirman pun mempertanyakan jika benar bahwa dia sudah menandatangani kuasa hukumnya diganti, bukan lagi Bu Titin tetapi adalah orang lain. Apakah dia bisa? Emang dia punya duit dari mana? Pengacara itu kan harus dibayar, teman-teman. Bu Titin itu kan dia ngaku dibayarnya hanya 4 juta ya katanya. Itu pun dicicil selama setahun. Nah, Sudirman dengan background keluarga yang menengah, yang ke bawah lah, bukan lagi menengah ya. Itu bagaimana Sudirman bisa meng-hire kuasa hukum lagi? Kalian tahu kan kayak kasus yang dulu Sambo aja, itu kuasa hukumnya bayarannya aku yakin sudah miliaran. Itu level mereka. Apalagi level kasus ini juga. Sebenarnya kayak kasus Sambo dulu nggak usah ngebayar juga, aku yakin banyak kok kuasa hukum yang mau ngebela karena kan mendapatkan sorotan media nasional. Yang ini menurut aku yang unik. Kalau kasus yang punya high profile, dia gonta-ganti pengacara wajar, mereka punya kemampuan, uang, finansial. Tapi Sudirman kok bisa begitu? Nah, terkait dengan ini kita sedang menantikan sebenarnya apakah Sudirman ini adalah salah satu alat bukti yang dijadikan oleh Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan. Dugaanku sih iya sih, karena kan ternyata Peggy Setiawan ini memang teman SD-nya Peggy Setiawan. Tapi dia nggak satu SD bareng, tidak satu sekolah SD bareng, tetapi SD-nya itu di area yang sama, beda SD tetapi jaraknya deket-deketan. Jadi area boleh dibilang adalah kayak satu komplek gitu ya SD mereka. Nah, dugaannya ini adalah salah satu alat bukti. Alat bukti yang kedua ya seperti Aib dan Dede lah yang sudah aku bahas di video hari ini. Kalian tonton lengkapnya di situ, tidak akan aku ulang pembahasan yang sudah aku bahas di video sebelumnya ya, yang bukan siaran langsung. Itu adalah bagian yang tentang Sudirman. Bagian yang kedua aku bahas adalah terkait dengan banyak dari pengacara kuasa hukum Peggy Setiawan yang memprediksi bahwa ini adalah strategi dari Polda Jawa Barat untuk mengulur-ulur waktu, kayak buying time gitulah ya. Karena pra-peradilan kalau nanti persidangan di materi pokoknya itu sudah dimulai, itu kan artinya akan menggugurkan sidang pra-peradilan. Tapi menurut aku kayaknya kan kesannya kalau menurut sudut pandang kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ini Polda Jawa Barat lagi mengulur-ulur waktu biar nanti bola panas ini akan berada di tangan kejaksaan. Karena kan kejaksaan nanti akan dibawa ke persidangan ya, yang mewakili penyidik. Menurut aku juga penyidik dari kejaksaan tidak mau serta-merta langsung memuluskan langkah dari Polda Jawa Barat menyerahkan berkasnya. Aku yakin kalau dari kejaksaan pun menilai ternyata alat buktinya nggak lengkap atau tidak kuat, mereka tidak mau juga. Wah, enak banget nih, Polda Jawa Barat sudah selesai pekerjaannya, sekarang giliran kita nih yang bakal dirujak sama netizen. Aku yakin banget sih kalau untuk strategi buying time-nya yang diduga dilakukan oleh Polda Jawa Barat menurut versi para kuasa hukumnya Peggy Setiawan, aku rasa ini tidak akan berhasil teman-teman, karena kejaksaan pun tidak mau kalau memang alat buktinya nggak kuat atau tidak sempurna lah ya, atau tidak meyakinkan untuk membuat surat dakwaannya, mereka tidak mau bakal jadi bulan-bulanan dalam persidangan nanti. Karena kan dalam persidangan nanti yang akan bertarung mewakili penyidik itu adalah kejaksaan. Kejaksaan itu udah selesai penyidik itu udah selesai kalau sudah persidangan dalam tanda kutip ya, selesai secara tanggung jawabnya. Nanti kalau ditanya sama wartawan atau netizen, Pak gimana nih Pak Polisi penangkapan tersangkanya Peggy? Oh mohon maaf, itu sudah bukan di wilayah wewenang kami lagi, karena sekarang sudah di pengadilan, wewenangnya adalah kejaksaan. Itu adalah sebuah ritme yang memang betul, tetapi kan sekarang kesannya kayak bola panas ya teman-teman.
Oke. Polisinya malu karena pengacara Peggy Setiawan mengetahui tentang sidik jari. Pas ditanyakan pengacara Peggy Setiawan, jawabannya penyidik tidak mau mengaku. Aku rasa ini bukan tentang malu atau tidak ya, tapi ini tentang strategi. Suka tidak suka, ini adalah pertarungan di hukum. Hukum itu kan sebenarnya adalah ada bagian kebenaran, ada bagian juga dari strategi. Menurut aku ini adalah strategi. Ataupun juga gini, kayak yang bertarung dalam pra-peradilan itu bukan penyidiknya sih teman-teman. Setahu aku ya di pra-peradilan itu kan nanti Polda Jawa Barat juga diwakili oleh kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang bener orang sini, sekolahnya di sini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi. Jasanya masih ada di sini karena belum diambil saja. Semua gurunya ada, kepala sekolahnya ada, bersaksi bahwa Peggy murid di sini. Di sini memang Peggy anak SMK Hashimiyah. Jadi orang sini, bukan orang Cirebon. Apa? Kok ini ditunjukkan ya, ada logo SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Kang Deddy Mulyadi memang hebat. Ketika sedang dibutuhkannya sidik jari, Kang Deddy Mulyadi berkorban dengan 3.800.000 untuk menebus ijazah. Peggy alias Perong, perlu diingat ya, Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan alias Pedot, bukan. Peggy alias Perong yang di Cianjur, dia mau sidik jari, ya. Dan dari situ pula muncul, karena dia memakai cincin dan asumsi liar banyak sekali ya. Tapi yang ada poin yang luar biasa di sini, susah payahnya mencari sidik jari, maka dengan mudahnya Kang Deddy dengan berkorban menebus ijazah 3.800.000 menjadi gampang, ya, menjadi gampang. Dan akhirnya pun begini, di video yang lama dia mengatakan bahwa dia tidak punya tato. Di video yang baru setelah ditebus ijazahnya, ya, dia membuka baju, yang sebelah kanannya itu ada tato, yang sebelah kirinya ini bukan apa-apa, sambil langsung ditutup lagi. Ya, jadi begitulah kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Semoga beliau sehat, penontonnya juga sehat ya, netizen juga semakin cerdas. Mari kita makan lagi. Makannya pinggir sawah. Kondisi saya di tahun 2003 itu sama kayak CCP ini, sama banget itu. Ujian belum bisa bayar, ijazah ditahan, tapi bedanya saya cap 3 jari dulu. Iya. Ngikutin prosedur. Sesudah cap 3 jari baru ijazah ditahan. Dan waktu itu kalau nggak salah ya, saya ingat saya masih dikasih legalisir buat ngelamar kerjaan dulu. Nah, saya kerja, dapat uang gaji, baru saya tebus ijazah itu. Nah, baru lihat nih saya di Cianjur nih, sesudah pelunasan baru cap 3 jari. Apakah sekarang aturan pendidikan seperti itu, kan saya juga nggak tahu ya. Makanya saya lihat videonya Peggy Cecep ini agak aneh gitu loh, kayak nggak masuk akal gitu. Apa ini ijazah dadakan karena panik atau gimana, kurang tahu ya. Ya kalau saya pribadi pengalaman begitu, waktu belum ada pelunasan tapi cap 3 jari dulu. Iya, gitu. Cap dulu. Saat diambil ijazahnya ya udah berbentuk ijazah, nggak ada embel-embel cap 3 jari lagi, tanda tangan apa gitu, enggak. Ya kayak gitulah ya. Ucapan Peggy Setiawan Cianjur dinilai tidak sesuai dengan realitanya. Peggy Cianjur mengaku sebagai pengangguran yang mendapat uang dari hasil ngojek. Namun begitu, ia justru kedapatan memakai cincin mewah blue sapphire. Dia anak pertama dari pasangan Cecep Dahlan Setiawan dan Elis. Cecep mengaku berprofesi sebagai kuli bangunan, sedangkan Peggy mengatakan dia mencari nafkah dengan cara ngojek menggunakan motor adiknya Muhammad Fauji. Banyak foto dan video tampak Peggy Setiawan Cianjur memakai cincin dengan batu warna biru. Banyak yang menduga batu biru di cincin Peggy Setiawan merupakan jenis blue sapphire. Namun belum dapat terkonfirmasi dugaan itu. Hanya saja blue sapphire dikenal dengan keindahannya yang memikat dan selalu berhasil mencuri perhatian.
Lama kemelut dalam polemik kasus Bina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur disangka sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasra dan Wahyu Ciptaningsih. Narasi menuding Peggy dititipkan pada Cecep agar lolos dari kasus Bina Cirebon. Namun hal itu terbantahkan dengan segala bukti yang dimiliki Peggy dan Cecep. Cecep bahkan memiliki akta kelahiran Peggy Setiawan yang dibuat pada 19 September 1997. Dia juga menyimpan semua ijazah Peggy Setiawan termasuk kartu keluarga. Dari semuanya tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan mengubah identitasnya. Hanya saja Peggy memang mengakui bahwa dirinya merupakan anggota geng motor Moonraker. Dia bergabung pada 2017 setahun setelah lulus dari SMK di Cianjur. Cincinnya diupayakan disembunyikan cincinnya. Cincinnya disembunyikan ini, biar tidak kelihatan. Tetapi tanpa disadari saat cap jempol kelihatan. Disembunyikan di balik sweaternya ini ya, hoodie-nya. Tidak nyaman dia. Minder. Ini tebus ijazah oleh Kang Deddy ini 3.800.000. Tapi bingung ya kasih minimal kan hari ini ke sekolah masuk 3.800.000. Emang ijazah ditunda di sekolah anakan mau pergi mana teh tadi ke so ijazah nasi cap jari heula di dia mana canak kurang cap jari saya di samping sami-sami. Alhamdulillah bapaknya bisa nanti kunaon sih sih kesangan era ke sekolah ada apa asa tiris ya tidak ngelap keringat ya, gerah. Ini tidak nyaman ini. Tapi doa nanti bapak mudah-mudahan. Tapi iya, rezekinya halus. Batur nu ditahanna sih nu menang duit ijazahna. Tapi kan ada ieu ada netizen kan ya macam-macam kan ya udah kayak Pak tadi na pembong kapinah Sembunyikan lagi jarinya ya. Sok cap jarina. Oke, ayo kiri. Ini Peggy Setiawan, Cianjur, 19 September 1997. Nomor induknya 141511090. Nomor induk siswa nasional 9976393525. Lulus selama 6 tahun, ijazahnya tidak diambil. Berarti ijazahnya tidak diambil sejak tahun 2016 bulan Mei. Peristiwanya adalah bulan Agustus, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti orang itu akan dihubung-hubungkan, ini jangan lawak. Iya kan? Nah sudah. Ini Peggy, apakah Peggy di sekolahnya kategori baik? Ya baik, ya kadang baik masuk kelas, kadang baik di warung. Masuk kelas, karena lagi budak bangor. Ya kan? Kamu sering bolos dulu. Kenapa sering bolos? Nah, nih, bentar. Nilai-nilainya. Yang nulisnya siapa? Masih ada tulisan gini?
Iya Pak, kayak itu. Yang nulis ini siapa? Ijazahnya masih ada tulisan begini ya Pak. Masih ada tulisan begini hebat. Jadi mau mulai hebat, bisa diangit. Baik lama kan lamun nulis kakak bogoh tadi angit. Kapayunan junjunan abdi. Angin nu ngahilir nganturkeun rasa katresna, asupan ku rasa kacinta, yen galik guligahna rasa teu tiasa dipangpalerkeun salah. Ini video Peggy dan Linda ya. Cincin yang dipakai Peggy Cianjur itu memang blue sapphire, kok mirip ini ya. Tidak diragukan lagi, dua orang ini memang bersekongkol. Nah, ini kata netizen ini ya, yang punya video ini. Nah, kelihatan cincin milik Peggy Cianjur ini. Nah, cocokkan dengan yang Satya jempol ini. Pakai tato nggak? Mau reker? Enggak. Mesti tato-tato. Dua kesempatan berbeda, dijawabnya lain-lain ini. Tato apa ya? Nah iya, Pak. Sok ningali. Terus naon? Aing menyau udah tangor ya. Teka kontrol ke bapaknya. Aduh. Ini menunjukkan gombongnya. Awas ya. Iya, Bapak di kamar. Tatonya nih. Awalnya bilang tidak ada. Mau? Ada yang nanya apa? Juri juga. Lain mau. Waduh, sebelah deh naon. Gimana kan Bapak harus naon? Naon eta? Duka ieu berkenalan. Kang Deddy berhasil membuat pria ini buka jaketnya dan hasilnya sangat mengejutkan. Ini jebakan Kang Deddy ya, agar Peggy Cianjur terpancing dan menunjukkan tatonya. Nah ini, sementara buka jaketnya, Teka kontrol ke bapaknya. kena jebakan ini. Aduh. Menunjukkan gombongnya, awas ya. Dia alok di kamar. Itu art tatonya. Sebelumnya bilang tidak ada, tapi sekarang sudah ditunjukkan. Ini lengan kanan ini ya. Kurang mau? Lengan kanan. Juri juga. Lengan kiri juga ada itu. Waduh, sebelah deui naon? Gimana Bapak harus naon? Nah, lengan kirinya ada ini. Duka ieu berkenalan. Eta tato naon? Duka. Eta tato itu maksudnya teh tato gambar apa tato lukis apa tato? Ini tatonya ada mirip ya. Tato waktu dia mandi di kolam ini dengan tato yang ditunjukkan di Kang Deddy di lengan kirinya kok sama ini. Nah, ini yang sama dengan yang ada di foto di bawah ini. Cocok ini. Nih, kita lihat lagi nih, tatonya ada kesamaan. Fokus tato di lengan kiri ya. Nah, di CCTV ada pemirip dengan tato di Peggy Cianjur. Lalu ada satu lagi di foto di dekat kolam ini. Ini ada kemiripan ya. Ini Kang Deddy berhasil ungkap ini semua. Nah, ya ini ada dicocokkan ya dengan tato yang ada di CCTV ini tahun 2016. Tatonya ada mirip. Ya, besar harapan polisi bisa melihat ini dan juga ya coba melakukan penyelidikan lebih lanjut ini terhadap orang ini. Ada kesamaan tatonya ini. Nih, kita lihat lagi nih, tatonya ada kesamaan. Fokus tato di lengan kiri ya. Nah, di CCTV ada pemirip dengan tato di Peggy Cianjur. Lalu ada satu lagi di foto di dekat kolam ini. Ini ada kemiripan ya. Ini Kang Deddy berhasil ungkap ini semua. Nah,
Ya, ini ada dicocokkan ya dengan tato yang ada di CCTV ini tahun 2016. Tatonya ada mirip. Bukti ini S1, Pak. Kami ungkap. Ya, besar harapan polisi bisa melihat ini dan juga ya coba melakukan penyelidikan lebih lanjut ini terhadap orang ini. Ada kesamaan tatonya ini. Bantu share sebanyak mungkin biar nyampe ke Kapolri dan Presiden. Ini coba dilihat ya, coba perhatikan kupingnya seperti ada bekas jahitan. Benar ini, bekas jahitan. Sebelumnya ada tindikan dan lubangnya besar di sini nih. Tapi ini sepertinya dijahit. Ya, kupingnya dijahit ini. Ini bekas jahitan ya. Awalnya bolong ini, tapi sudah dijahit. Jadi kelihatan sudah tertutup, tapi masih meninggalkan bekas jahitan. Nah, ini baju yang dipakai saat Kang Deddy datang berkunjung ini, baju kaos putih lengan panjang yang dipakai ini, ya kok sama dengan baju yang dipakai orang yang mirip Peggy Cianjur ini yang ada. Oke. Oh, ini saat video call ya dari Bang Uya Kuya. Tapi latar belakangnya kok sama dengan tempat kumpulnya dia. Baik sobat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Peggy Cianjur dan juga Cecep yang disinyalir atau diduga kuat ada keterlibatan dengan kasus Vina Cirebon. Dan di sini kita lihat ada beberapa kesamaan atau ya contoh-contoh yang kita temukan tadi itu di tatonya ada kemiripan dan bahkan ada kemiripan dengan yang ditangkap CCTV pada tahun 2016 silam. Kemudian ada kejanggalan lain itu di mana ijazah SD-nya tidak ada fotonya. Kemudian yang berikut juga ada cincin blue sapphire ya, yang ketika ditunjukkan saat dia melakukan stempel 3 jari, di situ terlihat jelas dan bahkan di kesempatan lainnya dia sembunyikan ya di balik saku sweaternya. Dan juga cincin yang sama itu sempat ada di-take oleh beberapa netizen ketika ia bersama dengan seorang perempuan. Di situ juga ada cincinnya. Jadi ada beberapa kesamaan yang memang disinyalir ada dugaan kuat bahwa Peggy Cianjur itu ada keterlibatan dengan kasus Vina Cirebon. Kurang lebih seperti itu. Tetapi para sahabat sekalian yang mungkin berpikir lain silakan tulis di kolom komentar. Baik, perjumpaan kita untuk video kali ini hanya sampai di sini saja. Kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan dengan demikian, saudara sekalian sudah mendukung kami untuk terus berkarya melalui channel ini. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.